Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa hewan herbivora berbahaya yang bahkan bisa menyerang manusia. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, tekan dulu ya tombolnya di bawah, biar gak ketinggalan video dan informasi menarik lainnya dari channel ini. Gorila adalah kera besar yang hidup di hutan-hutan Afrika. Ada dua spesies gorila, yaitu gorila barat dan gorila timur. Mereka adalah yang terbesar dari kera besar dan mereka merupakan primata terbesar yang masih hidup sampai saat ini. IUCN mencantumkan spesies hewan gorila barat dan gorila timur sebagai spesies yang terancam punah. Perburuan liar dan hilangnya habitat adalah bahaya utama bagi gorila. Baca terus untuk mengetahui segala hal tentang gorila. Spesies dan subspesies hewan gorila yang berbeda menyukai habitat yang berbeda pula. Beberapa spesies atau subspesies hidup di hutan lebat, yang lainnya di rawa. Banyak spesies hidup di daerah pegunungan, dan beberapa bahkan hidup hingga 13.000 kaki di atas permukaan laut. Habitat-habitat yang mereka sukai adalah hutan bambu, rawa dataran rendah, hutan gunung, hutan dataran rendah, dan banyak lagi. Meskipun mereka hidup di hutan dan bisa memanjat dengan baik, gorila menghabiskan banyak waktu mereka di tanah. Gorila umumnya adalah herbivora, yang berarti mereka memakan tanaman. Sebagian besar makanan mereka mengandung daun, pucuk, batang, dan bagian tanaman lainnya. Mereka memang makan buah, tetapi itu tidak menjadi bagian besar dari diet mereka. Tanaman yang dimakan gorila bervariasi berdasarkan musim, spesies, dan wilayahnya. Di luar tanaman, gorila juga sesekali memakan semut, rayap, dan beberapa serangga lainnya. Tanaman yang mereka makan mengandung banyak air sehingga mereka jarang minum. Babi hutan merupakan salah satu hewan yang tidak asing di telinga masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Karena hewan yang satu ini merupakan hewan yang dilarang untuk dikonsumsi bagi penganut ajaran tertentu. Babi hutan juga kerap digunakan sebagai ejekan. Padahal hewan yang satu ini merupakan salah satu hewan yang cerdas, bahkan lebih cerdas daripada anjing. Babi hutan memiliki kecerdasan layaknya seorang balita manusia dan menduduki peringkat kelima hewan paling cerdas di dunia. Faktanya, babi hutan lebih cerdas dan dapat dilatih daripada jenis anjing apapun. Mereka mempelajari nama mereka hanya dalam 2 minggu dan datang ketika mereka dipanggil. Babi bahkan mampu bermain video game lebih baik daripada beberapa primata. Babi hutan biasanya menyerang dengan cara menyeruduk dan mengarahkan taringnya ke arah korban sampai korbannya jatuh ke tanah. Sebagian besar cedera terjadi pada bagian paha korban. Setelah serangan awal selesai, hewan ini kemudian akan mundur dan mengambil posisi, sebelum menyerang lagi jika korban bergerak. Mereka hanya akan mengakhiri serangannya begitu korban benar-benar lumpuh. Serangan babi hutan terhadap manusia terutama terjadi ketika mereka sedang membela diri terhadap pemburu. Tetapi jumlah serangan terbesar terjadi dalam kasus babi betina yang sedang melindungi anak-anak mereka. Pada kenyataannya, babi betina dikenal lebih mampu mempertahankan diri dibanding pejantan. Setiap tanggal 22 September, dunia memperingati Hari Badak. Ini merupakan salah satu upaya untuk lebih mengenal badak, satwa yang paling terancam punah. Badak merupakan satu dari beberapa hewan paling ikonik yang dimiliki bumi karena bentuk tubuhnya, tak lain hewan bertubuh besar ini memiliki tanduk khas.
Sayangnya, ketenaran badak justru membuat perburuan badak gencar dilakukan di seluruh dunia. Hal ini membuat populasi badak berkurang drastis. Harga cula badak sangat tinggi, sampai organisasi Save the Rhino melarang media di seluruh dunia untuk mempublikasikannya. Hal itu dilakukan para konservasionis karena mereka khawatir. Hal ini justru akan mendorong lebih banyak penjahat masuk ke perdagangan cula badak dan merangsang lebih banyak permintaan konsumen. Terlepas dari berapa harga cula badak, perlu dicatat bahwa tanduk badak mengandung keratin, senyawa yang juga ada pada kuku kuda, paruh kakatua, dan juga di rambut dan kuku kita. Harga cula badak tinggi karena digunakan untuk pengobatan tradisional Cina, meski belum ada bukti ilmiah yang menyebutkan cula badak memiliki nilai obat. Tidak ada banyak bukti ilmiah yang mendukung klaim tanduk badak dapat menyembuhkan penyakit. Pada 1990, ilmuwan dari Chinese University di Hong Kong menemukan ekstrak tanduk badak dalam dosis besar dapat menurunkan demam tikus. Namun, jumlah konsentrasi tanduk badak yang diberikan ahli pengobatan tradisional Cina jauh lebih besar. Walaupun termasuk herbivora, badak adalah hewan yang berbahaya. Di India dan Nepal, badak merupakan penyebab utama kematian manusia, melebihi jumlah yang disebabkan oleh harimau dan macan tutul. Badak bahkan diketahui pernah menyerang gajah pembawa wisatawan. Berbadan besar, dengan belalai yang panjang menjadi ciri utama gajah. Hewan ini cukup akrab di telinga manusia, bahkan banyak dari kita yang sudah pernah melihat hewan raksasa satu ini secara langsung baik itu di kebun binatang, sirkus, atau melihat mereka langsung di habitat aslinya. Gajah saat ini hanya tersisa dua spesies yaitu gajah Afrika dan gajah Asia. Gajah adalah hewan yang luar biasa. Bukan hanya karena bobot tubuhnya yang berukuran besar tapi juga karena mereka hewan yang sangat perasa seperti manusia. Selain tubuhnya yang besar, otak gajah juga besar. Seekor gajah dewasa memiliki otak seberat 5,4 kg. Dengan otak seberat itu, mereka juga punya ingatan yang bagus bahkan tergolong sebagai hewan yang cerdas. Seekor gajah bisa mengingat gajah atau manusia meski sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Bukan hanya itu, ketika diberikan cermin, gajah juga mengenali pantulan dirinya sendiri. Pada hari itu di suatu tempat, Yogesh menjadi salah satu dari puluhan orang India yang terinjak gajah hingga meninggal. Meski semua pekerja di perkebunan kopi sadar akan bahaya tersebut, namun peristiwa ini tetap mengejutkan keluarga Yogesh. Semuanya terjadi dengan cepat. Gajah tiba-tiba muncul dari semak-semak, menginjak kakakku, lalu pergi begitu saja, kata Girish, adik laki-laki Yogesh. Bersama dengan istri dan kedua anaknya, Yogesh tinggal di Karnataka, wilayah yang memiliki jumlah populasi gajah terbesar. Diperkirakan ada 6.000 gajah di sana. Tidak hanya di situ, di lain tempat juga sering terjadi penyerangan gajah terhadap pemukiman, bahkan kadang menyerang manusia langsung yang mengakibatkan kematian. Dari beberapa kejadian tersebut, hewan ini tergolong hewan yang sangat berbahaya bagi manusia. Oleh sebab itu, jika kalian bertemu dengan hewan ini maka harus lebih berhati-hati. Bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan video di channel ini? Well, mungkin ini hanya sebagian kecil dari pengetahuan kita tentang hewan herbivora yang berbahaya bagi kita. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa ikuti terus channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini.